Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada bagian kulit yang rusak. Kalau biduran tuh enggak, cuma dia menimbul agak kemerahan dan gatel. Jadi tapi untungnya dikasih obat itu salep sembuh. Tapi pernah juga nggak kamu pakai kaos kaki, kaos kakinya terlalu keras, kaos kaki baru. Nah, terlalu jepret gitu. Ya. Nah, pas di bagian itunya di betisnya itu, yang itu kan gede kan betis, gatel. Atau celana dalam terlalu sempit, gatel tuh di pinggang, sama di bagian bawah. Itu juga termasuk urtikaria. Iya. Jadi celana dalam yang terlalu kecil, bukan terlalu kecil, bandnya tuh terlalu jepret ya. Iya, baru. Nah, kepencet gatel di situ. Nah, sekarang kalau kamu misalnya ngalami seperti itu, apa yang kamu lakukan? Dok, Dokter Jaya senang dengan bahasa gaul nggak, Dok? Ya, kadang-kadang. Soalnya kan saya ngajarin anak-anak muda, Franky. Serius nih? Lah, yang di mahasiswa saya muda-muda semua, 20-an. Oh, bukannya kalau orang-orang calon dokter tuh serius-serius kerjanya? Oh, enggak. Sekarang ya alumni dokter itu ya, yang lulus dokter itu pada muda loh. 23 udah jadi dokter, Franky. Beda sama zaman saya dulu. Berarti saya mesti ngetes nih pengetahuan Dokter Jaya nih terhadap bahasa gaul. Apaan? Bahasa Inggris, Dok. Apaan? Kalau menyanyi apa, Dok? Sing. Kalau lagu? Song. Nah, kalau menyanyi? Sing. Kalau belagu? Sing a song. Salah, Dok. Song sing. Kalau nyanyi itu sing, lagu itu song. Bernyanyi, singing, benar. Begitu belagu, songong. Nah, itu bahasa gaul, Dok. Jadi udah lama di pergaulan tuh orang kalau misalnya bilang orang-orang yang belagu dong songong tuh orang gitu. Nah, satu lagi nih tes. Kalau biduan, Singer. enggak, bukan bahasa Inggris. Apa ya? Kalau penyanyi kan biduan, Dok. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau biduran tuh apa? Kaligata. Penyakit, Dok. Kan satu penyanyi, satu lagi penyakit. Betul? Ya. Tapi sebenarnya biduran tuh penyakit atau bukan? Dia penyakit. Penyakit. Karena ada bahasa kerennya kalau di kedokteran namanya urtikaria. Urtikaria. Ya nggak tahu dari bahasa apa. Urtikaria. Kalau bahasa Inggrisnya HIV. HIVES. Itu sebelah mana Pondok Karya, Dok? Dekat lah. Berarti nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu, zaman dulu nih, Dok, hujan gede dikit, daerah Pondok Karya tuh pasti kebanjiran. Mudah-mudahan sekarang penduduk di situ sudah aman lah ya. Saya nggak tahu sekarang. Berarti urtikaria dekat-dekat situ kebanjiran juga, Dok. Nggak, soalnya gini, kalau orang Indonesia sih urtikaria tuh nggak ngerti, Franky. Itu orang medis biasanya. Pakai R apa pakai L? Urti ya? Urtikaria. Kalau orang Indonesia namanya biduran atau kaligata. Orang Jawa bilang kaligata ya. Kaligata. Itu apaan sih? Yang nggak mau tahu? Kalau biduran sih tahu lah artinya. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu. Pernah ngalamin nggak? Iya, nggak pernah ngalamin disebut biduran, tapi saya nggak tahu apakah itu biduran apa enggak. Contoh nih, Dok, ketepak ulat bulu. Itu betul. Terus dia merah, gatel. Nah, itu biduran. Nah, jadi kan gini. Merah, badan kita gatel, merah, bejendol, agak bentol-bentol. Iya. Bentol-bentol. Ya. Bukan bentul-bentul nih, Dok. Kalau bentul-bentul bisa Betul tuh biduran ya? Iya. Karena kemarin kan belum lama ini nih, saya nih kulit saya merah-merah, nggak bejendol, tapi gatal luar biasa. Itu termasuk biduran. Tapi saya ke dokter kulit katanya eksim kering. Oh, lain. Kalau eksim kering tuh ada bagian kulit yang rusak. Kalau biduran tuh enggak, cuma dia menimbul agak kemerahan dan gatel. Jadi tapi untungnya dikasih obat itu salep sembuh. Tapi pernah juga nggak kamu pakai kaos kaki, kaos kakinya terlalu keras, kaos kaki baru. Nah, terlalu jepret gitu. Ya. Nah, pas di bagian itunya di betisnya itu, yang itu kan gede kan betis, gatel.
atau celana dalam terlalu sempit, gatel tuh di pinggang sama di bagian bawah. Itu juga termasuk urtikaria. Iya. Jadi celana dalam yang terlalu kecil, bukan terlalu kecil, bandnya tuh terlalu jepret ya. Iya, baru. Nah, kepencet gatel di situ. Nah, sekarang kalau kamu misalnya ngalami seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kena misalnya itulah ulat bulu lah. Apa yang kamu lakukan? Itu gatalnya gatal banget loh. Saya lupa ya diapain ya. Apa dikasih minyak tanah apa ya? Kok minyak tanah? Taruh dibakar, Dok. Enggak, mendingan dia kau pakai minyak itu aja, minyak kayu putih. Oh iya, kok minyak tanah sih? Ntar dibakar jadi sate. Disangka kamu baru minum Baygon. Lupa, makanya pakai minyak, tapi minyak apa gitu? Enggak, waktu kalau yang minyak yang panas-panas tuh bisa mendingan lah, hilang. Pakai minyak kayu putih cukup, Dok? Cukup, biasanya cukup, atau minyak angin. Kalau pakai minyak tawon? Waduh, saya nggak pernah pakai minyak tawon tuh. Buat apa sih? Ya biasanya tawon kalau masuk angin dikasih minyak tawon, Dok. Enggak, soalnya saya bukan tawon, jadi saya nggak pernah. Enggak, kadang-kadang tuh minyak banyak banget kan ya. Minyak kayu putih, minyak angin. Itu dua aja tuh namanya mirip, barangnya beda tapi sering dipakai sama orang tuh ya. Dan ya itu buat apa? Kalau saya pakai buat gini-gini supaya pertama ngilangin bau. Ada juga minyak gosok, Franky. Nah itu minyak gosok. Minyak urut itu lo banteng, mana tahu? Kalau itu arak obat lo banteng. Iya, itu kan kalau orang habis patah tulang diborehin begituan. Nggak usah patah tulang, Dok. Kita kalau latihan bela diri, Dok, itu kan sering diadu-aduin tuh, Dok. Kita punya ini supaya ininya keras nih daerah sini nih. Kan pada biru-biru dikasih gituan cepet nggak sakitnya lagi, sembuh. Nggak tahu. Kalau saya nggak pernah ngaduin tulang saya sama yang keras-keras lagi. Kalau orang Batak tulangnya bisa beradu sama yang keras-keras juga nggak apa-apa dia. Terus gimana, Dok, kalau si Kaligata? Itu cuma penyebabnya nggak cuma itu, Franky. Jadi pernah nggak makan makanan habis dari restoran terus bengkak semua badan kita? Saya nggak, tapi ada orang yang pernah seperti itu. Kalau saya pernah waktu kecil, gara-gara makan rajungan, Franky. Iya. Nah, rajungan kan bedanya sama kepiting apa? Rajungan tuh dari laut. Iya. Terus warnanya biru. Dia warnanya biru dan berpecak-bercak. Ya, kalau kepiting kan hijau. Terus dia punya gemuk kan, kalau rajungan kurus. Rajungan tuh, tapi kalau di luar negeri sama aja disebutnya crab juga tuh, Dok. Iya. Jadi kalau rajungan tuh kakinya panjang-panjang. Panjang, kurus. Nggak ada yang kayak dan kita. Warnanya bagus, biru. Terus udah gitu bercak-bercak gitu kan. Iya. Nah, rajungan itu kan dari laut. Kalau kepiting dari darat. Dari daerah rawa gitu, Dok. Tawar kan, air tawar. Kepiting warnanya hijau, gemuk. Kalau rajungan tuh kurus itu. Kurus, kakinya panjang-panjang, warnanya gitu. Biru, bercak-bercak putih. Iya. Nah, cuman kalau kepiting diangkat ke darat, dia masih tetap hidup, Franky. Tapi kalau rajungan diangkat dari air, mati dia, Franky. Nah, iya. Dokter lebih suka yang mana? Saya tuh trauma sama si rajungan itu. Rajungan itu banyak ininya, Franky. Banyak toksinnya, banyak racunnya. Jadi dia masak. Waktu saya kecil tuh, SD. Makan rajungan, saya pikir seperti kayak kepiting. Begitu makan, waduh, langsung bentol semua seluruh badan saya. Bibir saya sampai bibir jadi radial, Franky. Ya bagus. Radial. Jadi benjol-benjol sampai gatal-gatalnya sampai ke kepala, Franky. Ya udah terpaksa harus ke dokter pada waktu itu. Dokter dikasih obat anti alergi baru hilang. Nah, tapi kemudian habis itu saya tanya, kenapa bisa begitu? Ya karena dia mengandung racun kadang-kadang buat orang yang punya alergi ya. Nah, sebenarnya jadi kalau misalnya ada rajungan kayak gitu, bagaimana caranya supaya kita nggak kena keracunan? Nah itu, kalau orang tua saya, mami saya pintar. Kalau masak makanan barang-barang dari laut, masukin areng. Nah, waktu direbusnya, Dok. Areng nyarinya susah, norit aja. Tablet norit itu 2 biji aja ditaruh di situ, dia nyerap racun, Rangge. Kan hancur ntar dia. Oh enggak. Tablet norit bukannya kalau kena air dia hancur? Enggak juga.
Nggak juga, ternyata dia bisa nyerap racun, Franky. Oke. Jadi itu mengurangi kemungkinan kayak gitu. Jadi dari makanan bisa, Franky. Yang paling sering makanan apa yang bikin alergi? Bisa bikin kaligata atau biduran. Itu seafood-seafoodan deh. Seafood-seafoodan. Kalau seafood beneran nggak soalnya, Dok? Seafood. Kadang-kadang ada orang yang alergi sama produk dari terigu, gandum. Ada tuh. Terus kemudian apa? Alergi nih, Dok, ya? Alergi. Yang paling banyak sih ikan-ikanan, udang-udangan gitu. Produk-produk dari susu. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi ada banyak makanan yang bisa bikin alergi, Franky. Saya rada khusus nih, Dok, alerginya, Dok. Apaan? Madu. Yang paling alergi sama madu itu istri, Franky. Coba kamu bawa madu ke rumah, pasti benjol, Franky. Saya dikasih istri saya madu, Dok. Nah, itu istri yang baik. Tapi nggak begitu, itu muntah, Dok. Hah? Muntah. Saya nggak bisa minum air madu tuh, nggak bisa. Jadi nggak tahu kenapa sampai sekarang madu kalau ketemu gitu muntah. Jarang banget ya, Dok, ya. Tapi muntah tapi nggak alergi ya? Maksudnya nggak gagal? Enggak. Jadi badan tuh kita nggak ada perubahan apa-apa, tapi perut yang bereaksi tuh muntah. Nah itu salah satu reaksinya, dia bisa muntah. Kalau udah kadung masuk dia mencret. Itu salah satu itu. Tapi salah satu bentuk yang bisa keluar adalah biduran. Jadi habis makan biduran itu dari keracunan makanan biasanya. Nah jadi sekarang ada orang yang memang alergi seperti itu. Itu kecenderungan dari keluarga turunan, Franky. Oh, itu faktor genetik berarti. Ada juga yang alergi terhadap buah, Franky. Buah stroberi. Ada yang alergi kacang. Itu manifestasinya bisa gitu. Kalau dimakan dia bisa muntah. Kalau dia ke perut dia bisa buang air, tapi juga dia bisa larinya ke kulit. Bintik-bintik tadi, Dok, ya? Bintik-bintik tadi. Nah, terus tadi dari binatang kan, ulat bulu misalnya. Ulat bulu. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Atau saya ya ini kulit saya agak alergi kalau misalkan kena daerah kotor aja. Gatal, Dok. Ya, itu cuman nggak segatal kalau kena ulat bulu. Nah, kalau gatalnya itu sampai keluar benjol, menonjol, merah, gatal, baru itu biduran. Itu namanya biduran. Tapi kalau sekedar gatal, nggak sampai merah, itu belum sampai biduran sebutnya. Tapi kadang-kadang sampai dia bengkak sampai jendol banget gitu, menjendol. Oh, oke. Jadi itu alergi dari makanan. Pernah nggak tahu ada orang dia tiba-tiba biduran kayak begitu gara-gara panas. Udara panas, dia biduran. Iya, atau dingin, Dok. Atau dingin. Jadi dia munculnya itu ya kalau cuaca ekstrim gitu, ada yang kena matahari dia langsung biduran. Istri saya kalau kena dingin, terlalu dingin gitu ya, gatal, merah. Cuman nggak nonjol sih, cuma merah, udah. Tapi jadi, nah sekarang biduran itu bahaya nggak menurut kamu? Bahaya. Tidak. Dia itu adalah reaksi sementara, Franky. Habis pikir kamu nggak apa-apain juga dia hilang sendiri. Nah, justru bahayanya kalau kita apa-apain dong. Nah, bahayanya memang betul kalau digaruk. Rusak kulitnya sampai borok. Nah, sampai akhirnya kemudian infeksi. Nah, itu. Jadi biduran itu sebenarnya tidak berbahaya asal nggak diapa-apain. Karena makin dipegang, ditekan, nah itu dia bisa makin. Kalau ngegaruk, kalau gatal digaruk, makin nikmat, Franky. Itu nggak berhenti sampai lecet. Iya, sampai lecet, betul. Makanya saya bilang tuh, kita pikir kan enak banget, digaruk hilang, tapi nggak hilang sebentar, tambah lagi terus. Nggak, sebenarnya saya mau tahu, Dok, itu kan oke lah tahu penyebabnya nih, Dok. Penyebabnya makanan ataupun ya situasi kotor ataupun apa nih, Dok, ya. Mungkin nanti dokter bisa tambahin. Belum tentu kotor, tadi kan dingin, panas, matahari. Yang dingin, ada panas. Orang yang alergi keringat loh. Dia olahraga keringatan, dia gatal. Ada. Bingung kan? Nah, yang saya mau tahu tuh sebenarnya itu kan reaksi badan tuh, Dok, ya? Iya. Reaksi badan. Itu kenapa bisa sampai kok dia punya aplikasinya nyampe bikin merah? Belum gitu. Sumbernya belum selesai. Saya udah loncat, Dok, biasa, Dok. Enggak, tadi kan dari makanan. Makanan, kondisi binatang, terus kemudian cuaca, terus kemudian panas, dingin, sinar matahari, keringat. Tapi ada juga orang stres juga bisa biduran, Ri. Iya, itu yang tadi saya mau tambahin tuh. Stres satu kali ada saya ngeliatin nih orang stres, biduran. Aneh ya.
Aneh. Iya memang begitu. Tapi kadang-kadang penyakit infeksi juga bisa bikin biduran, Frankie. Infeksi hepatitis, kanker. Jadi ada beberapa infeksi juga yang bisa bikin itu. Nah, cuman begini, jadi penyebabnya itu macam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya balik, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kan gini, sebenarnya kita punya kulit nih. Kulit bagian luar tuh namanya keratin. Yang kita bilang yang biasanya suka rontok itu. Yang begusik itu ya, tuh, Dok. Iya, kalau kita cuci gitu kan, kalau mandi juga kita cuci itu ada yang rontok tuh kulit mati. Nah, itu di atas tuh keratin. Di bawahnya ada epidermis. Di epidermis itu, di daerah situ, itu ada selnya ada sel mas. Sel mas itu ada sel-sel yang fungsinya memakan segala macam barang-barang yang berbahaya buat kulit. Pasukan sapu bersih deh ya. Ya, nah itu bagian yang pertahanan di situ. Nah, kalau ada alergen atau rangsangan dari luar, alergen tuh biasanya protein, misalnya seperti kayak yang tadi ulat bulu itu, atau ada barang, ya kadang-kadang orang kena barang kimia gitu kan dia juga bisa biduran. Barang-barang yang merangsang dia, sel mas itu mengeluarkan bahan untuk mengundang sel-sel darah putih ke situ untuk melawan barang yang dari luar tadi. Oke, terus nah, barang yang keluar itu yang bisa mengundang sel-sel kekebalan ke situ itu namanya histamin. Histamin itu peradangan. Peradangan itu ngundang darah ke situ untuk melawan kuman-kuman yang dia undang darah itu, yang maksud sebenarnya maunya darah putih dan segala macam untuk melawan kuman-kuman dan segala macam alergen tadi. Tapi emang mau efek dari si histamin itu, dia bersaliplamin dengan teman-temannya, itu membuat pembuluh darah jadi melebar. Maksudnya kan melebar, darah masuk ke situ, dia ngelawan tuh benda asing tadi. Nah, dia itu bikin pembuluh darahnya bukan cuman darah pada ke situ, tetapi dia membuat juga pembuluh darahnya tuh dalam tanda petik bocor, supaya sel darah putih bisa masuk ke jaringan makanin barang yang masuk tadi. Jadi bocor. Nah, karena cairan darah itu masuk ke jaringan, makanya jadi bengkak. Makanya dia menjendol. Dan itu menimbulkan reaksi gatal, Frankie. Reaksi gatal itu terjadi karena ada pembengkakan cairan dari darah keluar ke situ, dia bengkak, merah karena darah banyak di situ kan, dan gatal. Tapi kenapa sporadis, Dok? Nggak ngumpul aja di satu gitu kan, jadi gampang dilokalisir. Nggak suka-suka dia mau muncul di mana dan waduh. Nah, salah satu cirinya si biduran ini, dia bisa muncul di sini, tiba-tiba hilang sendiri, dia muncul di tempat lain. Bisa pindah-pindah, kadang-kadang ada beberapa biduran berkumpul jadi satu jadi gede. Karena kamtip ada orang kan yang merahnya gede gitu. Ya bisa begitu. Nakal, jadi itu reaksi tubuh akibat adanya rangsangan dari luar itu. Cuman reaksinya itu berlebihan. Mestinya kan kalau kita kena begitu-gitu ya nggak usah deh sampai reaksi begitu, yang dikit-dikit aja, nah dia reaksi berlebihan. Makanya biasanya yang biduran itu adalah orang yang punya turunan genetik hipersensitif. Jadi kita bilang lebay lu gitu ya. Iya, itu hipersensitif, Frankie. Hipersensitif. Ya, hipersensitif terhadap rangsang-rangsang itu yang buat orang lain. Misalnya contoh, kamu sama saya sama-sama panas ya, tapi kalau saya hipersensitif, panas itu membuat saya jadi pada gatal semua. Kalau kamu enggak. Kamu tuh saat pabe ya udah tenang aja lah itu. Saya kalau panas sih enggak ada. Soalnya kalau tapi itu enggak bawaan loh. Ada orang yang alerginya panas, ada orang yang alerginya dingin, Frankie. Ya itu oke, saya bilang kalau saya panas saya alergi, silakan, Dok. Saya nggak olahraga, Dok. Saya tapi itu nanti akhirnya ujungnya adalah hobinya dia pergi kemana, itu pengaruh, Frankie. Orang yang alergi panas pasti nggak suka pantai, sukanya pergi ke gunung, Frankie. Kalau yang alergi di gunung, mendingan dia pergi ke pantai, kan di pantai dia rasanya lebih nyaman daripada. Tapi itu hebatnya manusia, Dok. Dia tahu kalau ke pantai panas dia kena seperti itu. Pakailah baju-baju yang anti panas, atau pakailah sekarang kan banyak tuh kipas-kipas yang buat itu, yang kipas yang handy begini, Dok. Tapi tahu nggak, kalau di rumah ada yang bikin alergi, Frankie? Apaan? Itu yang kita pernah bahas dulu, dust mite.
Oh. Kutut itu. Iya. Tungau rumah. Jadi ada orang yang begitu masuk ke kamar dia bisa alergi di kamar. Kenapa kamarnya nggak pernah disedot? Bersih, ya. Nggak disedot, mesinnya kan disedot tuh, di vakum. Dia alerginya kalau tidur, atau dia tidur di tempat yang dia nggak biasa. Jadi tidur di tempat orang atau apa yang ya bukan tempatnya habitat dia. aslinya dia deh. Nah itu bisa. Apalagi satu lagi, kecoa, Franky. Kecoa, tinjanya kecoa sama kecoanya sendiri itu bisa bikin alergi. Nah masalahnya barang-barang itu kan kadang-kadang ada di rumah. Debunya kemana-mana, kita bisa alergi masuk ke satu rumah. Masuk ke satu rumah yang banyak kecoanya. Oke, jadi si badan kita reaksinya tuh istilahnya kalau sampai bidiran dokter sebutin merah, bentol-bentol. Iya, merah, bentol, gatel. Yang utama gatel. Ya karena kan saya bisa harus bisa dibedakan. Kegigit nyamuk kan juga merah, bentol tapi nggak banyak. Itu sama. Kalau digigit nyamuk itu juga biduran. Di tempat yang digigitnya itu bentol. Ada orang yang digigit nyamuk nggak bentol, Franky, tapi ada juga yang bentol. Digigit nyamuk, digigit binatang, digigit serangga itu bisa. Oh gitu. Sama juga. Jadi pokoknya artinya kita nih itu cuman masalah reaksi tubuh. Ya, yang berlebihan. Nah sekarang masalahnya begini, Franky. Nah sekarang contoh, kamu punya alergi makanan nih. Kalau makan udang, biduran. Aman, udang. Terus kamu gimana? Kamu udah tahu gitu, dan kamu pergi ke itu kondangan. Di kondangan kan makanan banyak tuh, prasmanan. Makanan mana yang ada udangnya kamu udah nggak tahu. Kadang-kadang dipakai ebi yang udah hancur kan juga kamu nggak tahu kan. Kalau udang gede pasti kamu nggak makan kan kalau alergi. Sederhana dok, gampang dok. Apaan? Makan norit. Begitu udang masuk dia diserap di badannya dok. Enggak, itu kurang pintar, Franky. Bagus kan itunya. Makan antihistamin, Franky. Jadi makan antihistamin begitu kita makan bebas. Karena saya cuma ingat dokter bilang katanya tadi pakai norit aja gitu kan. Mami saya kan kalau masak seafood tuh air rebusan ya saya dari dulu sampai sekarang itu selalu saya ingat pakai aja areng. Ya tapi nyari areng sekarang susah loh. Kamu beli areng? Areng kayu jarang. Oh, ada tetangga yang jual situ di warung-warung tradisional atau di pasar tradisional masih ada. Oh, di pasar tradisional. Tapi cari susah loh benar. Kalau di supermarket itu arengnya ataupun kayak kita di toko-toko bangunan itu arengnya areng ini dari bukan. What? Kalau areng batok kan masih bisa dipakai dong. Areng batu bara kan nggak bisa, bau batu bara. Nah jadi kayak gitu. Jadi saya pikir tadi dokter bilang itu makan norit masuk, nanti makan si udangnya racunnya diserap sama norit di dalam perut. Enggak, sekarang saya mau nanya, kalau kamu mau nyari areng sekarang gimana caranya? Kalau norit pasti ada, Franky, ada apotek. Ya kan apalagi kalau ya, menjelang. Kamu tahu. Pergi ke orang Madura, Franky. Jual sate pakai areng. Iya, kan kalau apalagi kalau deket-deket hari raya Idul Adha banyak areng dok, dikirim bertonton lah. Tapi kalau norit lebih gampang, Franky. Tapi ide saya nggak salah kan dok? Enggak. Masukin norit dulu, udah sampai dalam makan udang, di dalam dah tuh diserap sama si noritnya, nggak sampai kita keracunan. Nah, terus dok, kalau misalkan ya itu yang saya mau tahu kenapa sih udang? Kita ngomong masalah seafood nih dok ya, si rajungan ataupun kadang kerang. Itu toksin apa yang ada di mereka kok bisa bikin kita sampai biduran gitu? Masalahnya bukan salah dari udangnya. Nah udangnya kamu makan nggak apa-apa, saya makan saya yang biduran. Kan yang salah badan saya, reaksi badan saya itu yang berlebihan, Franky. Kecuali ya ulat bulu. Ulat bulu ke semua orang udah pasti dia akan begitu. Ada orang tertentu itu kadang-kadang reaksinya badan bisa dari luar. Contoh, orang pakai mask. Ada orang yang alergi mask, Franky. Dia pakai mask, tempat yang sentuhan sama mask jadi biduran semua. Itu bisa. Jadi kitanya yang harus mengenali sebenarnya apa sebabnya. Gitu loh. Ya makanya ini pakai betul tuh yang dokter bilang tuh. Di keluarga saya itu istri saya. Tapi dia bukan alergi kulitnya. Dia pakai mask, dia nggak boleh pakai mask putih kuning, pakai mask putih. Kalau mask kuning hitam tuh mask kuningnya. Ya kalau mask putih aman. Berarti
Masnya kalah. Kalah dia. Kalau Masnya menang, kitanya yang wideran, Di sekeliling Mas itu wideran. Ada orang yang sampai nggak bisa pakai rantai, pakai apa segala macam. Ya, jadi ternyata penyebab yang tadi pertanyaan saya, Dok, itu toksinnya seafood itu sama golongannya atau berbeda? Nggak, sebenarnya bukan toksin. Dia itu lebih ke arah protein atau asam amino itu yang kemudian masuk sama tubuh dikenali atau dianggap sebagai bahaya gitu loh. Salah scannernya, Dok. Oke, nah sekarang saya mau nanya sama kamu nih, ini pengetahuan umum nih. Ulat sama ulat bulu apa bedanya, Frank? Ulat sama ulat bulu? Yang satu punya bulu, satu enggak, Dok. Gampang. Oke. Ya, enggak, tapi sebenarnya ulat dan ulat bulu yang berbahaya apanya, Frank? Kenapa yang satu ulat bulu dibilang ulat bulu gatal, kalau ulat biasa enggak? Ya, itu saya nggak terlalu tahu, tapi kalau ulat bulu sebenarnya itu bakal perkembangannya tuh jadi menakjubkan. Tapi apa setiap ulat tuh seperti itu, Dok ya? Enggak. Jadi gini, itu kan kalau kupu-kupu itu kan itu adalah larva kupu-kupu. Larva kupu-kupu metamorfosis dari telur jadi ulat. Iya. Yang satu jadi ulat bulu, yang satu ulat biasa, yang hijau itu. Kalau yang hijau itu jadi kupu yang warna-warni, Franky. Yang warna-warni macam-macam warna, itu kupu-kupu siang. Kalau yang ulat bulu jadinya kupu-kupu malam, Franky. Itu yang lagunya si Buaya gitu. Darat, Dok. Loh, carinya kupu-kupu malam. Itu lagunya Titipus, Pak. Kupu-kupu malam. Jadi dia itu kupu-kupu malam itu kupu-kupu yang bentuknya gede, ke rama-rama namanya. Itu udah lama. Yang warnanya coklat, keluarnya malam. Kupu-kupu gajah atau kupu-kupu rama-rama. Iya, kupu-kupu gajah. Nah itu jadi gituan. Jadi memang jadinya beda. Sekarang udah jarang banget kelihatan. Oh, di kota jarang, makanya ya di beruntung masih juga. Ada kali ya. Masih. Beruntung juga kita kupu-kupu malam nggak ada. Kupu-kupu malam ada di lokalisasi, Franky, kalau di kota besar. Justru kalau di lokalisasi itu banyak. Tapi sekarang kalau nggak ada lokalisasi malah tersebar, Dok. Tapi buat orang-orang yang nggak biasa ngelihat si rama-rama, tulisannya cirama ya. Cirama-rama itu kupu-kupu malam tuh bentuknya segitiga, warnanya coklat. Warnanya tuh homogen, coklat, paling ada gambaran bulat-bulat coklat. Tapi cuma satu warna itu biasanya. Kalau kupu-kupu yang kuning itu, Dok, saya tuh punya pengalaman terus terang itu kalau kita di tol, Dok. Di tol itu kan mereka tuh kan suka nyebrang antar sawah satu sama sawah lain tuh. Dia kan lewat, karena kecepatan kita tinggi kan dia ketabrak. Kalau ketabrak itu kena kaca atau kena lampu atau kenapa, bersihinnya susah. Soalnya bulunya itu halus banget. Bukan bulunya halus, Dok. Ada cairannya, dia tuh udah sampai lengket-lengket ke mobil. Pokoknya kalau apalagi kalau sampai ke kaca windshield ya, penahan angin. Itu kita pakai wiper, pakai air semprotan juga nggak hilang-hilang tuh. Ya jadi intinya kupu-kupu itu bisa ada beda dua, Dok ya. Yang satu ulat bulu aslinya, satu lagi ulat hijau biasa. Tapi si ulat hijau bikin kepompong juga nggak sih? Sama. Akhirnya ujungnya ya kepompong keluar kupu, emang kupunya beda. Yang satu suka malam-malam, yang satu suka siang. Itu aja, Bang. Iya. Hobinya beda. Oke, balik, Dok, ke si ini. Jadi artinya kalau si makanan kita dari seafood itu sebenarnya bukan melulu racun, Dok ya, tapi itu protein. Iya, protein yang salah dikenalin sama badan kita sendiri. Iya. Lain kali sekolah lah, Dok ya. Ada satu lagi, Franky, yang kamu misalnya orang-orang yang piara binatang, kadang-kadang orang tuh alergi terhadap bulu binatang lagi. Bulu binatang bisa bulu burung, bulu anjing, bulu kucing. Kalau dia alergi, itu bisa biduran di rumah begitu kena orang itu. Jadi yang kayak gituan ya mesti barangkali peliharaannya tuh ditaruh di luar lah, nggak boleh di dalam rumah. Bulu yang besar bulu apa, Dok? Bulu bis. Bukan, kalah, Dok. Apa? Bulu kumba di Sulawesi, Dok. Oke, jadi bulu pun itu juga ternyata bisa bikin kita alergi. Alergi. Dan itu alerginya alergi jenis biduran gitu ya, Dok? Iya.
Biasanya itu yang bagian kena itu. Jadi ini adalah satu penyakit yang sangat umum, Frankie, biduran. Setiap orang biasanya kalau dalam populasi itu 20% udah pasti sekali waktu pernah biduran oleh salah satu dari apapun ya penyebabnya. Saya ada yang otak saya lagi mikir, kan tadi dokter udah bilang dia ada satu pengenalan yang salah, sehingga dia ngumpulin darah putih yang harusnya ke situ, masuk ke situ semua tuh dok, ya dikumpulin jadi merah. Dia mengeluarkan barang yang namanya histamin. Nah, histamin itulah yang membuat reaksi alergi seperti itu. Gatalnya itu gara-gara si histamin tadi. Nah, itu pertanyaan saya dok. Histamin ini gatal. Terus dia karena dia membuat pembuluh darah itu bocor, jadi bengkak. Nah, itu makanya nonjol merah ya, karena darah banyak di situ pada ngumpul. Nah, kalau sekedar orang biduran nih dok ya, boleh, kalau digaruk kan udah nggak boleh dok ya, karena resikonya nanti kulitnya rusak. Kalau kita usap-usap kayak gini dok, jangan diusap-usap. Katanya ya kalau mau ngilangin gituan gampang, ambil aja kapas atau kain kasa itu yang kasih dingin, taruh di kulkas, pokoknya dingin-dingin, dikompres dingin, dia bisa hilang. Jadi sebenarnya nggak diapa-apain pun hilang, cuman rasanya nggak tahan. Nah kalau nggak tahan gitu, kalau saya sih ya pakai minyak kayu putih paling gampang, minyak angin, digituin dia karena panasnya itu, ya dia akan mereda. Kalau kita bawa mandi, hilang nggak tuh ya? Kan kesemprot air nih dok. Nggak asal dingin, yang penting dingin aja. Nah satu, kalau orang yang alerginya itu karena dia udara panas segala macam, jadi kalau suhu dingin itu akan lebih cepat sembuhnya. Jadi dia masuk aja ke ruang yang ber-AC dalam kondisi begitu, dia lebih gatalnya udah nggak terlalu nyakitin sih. Iya. Makanya kalau orang tempat kerja atau di ruang, di rumah, di kamar, pasang aja suhu agak dingin, itu mereda itunya. Dan dia tuh nggak menimbulkan bekas, nggak ada bekas, nggak ada apa, dan dia hilang sendiri aja. Nah kecuali itu biduran itu ada yang kronis, ada yang akut, oke. Kalau akut dia hilang timbul begitu kan tergantung kondisi. Tapi dia dalam waktu 6 minggu dia biasanya udah nggak kenapa-napa lagi. Tapi kalau terus biasanya ada sesuatu yang lebih bahaya. Itu patokannya. Oke, jadi kita ngomong biduran nih dok. Biduran itu ada limitasi waktunya. Nggak lama dah dok ya. Ya pasti biasa ya berapa menit atau berapa jam hilang. Tapi hilang terus timbul itu selama 6 minggu itu ada terus. Hati-hati, ada sesuatu di dalam badan yang berbahaya. Kalau kelamaan, terlalu lama ininya nggak sembuh-sembuh, ini berarti bidurannya bukan biduran yang biasa. Ya, ada underlying disease. Jadi penyakit yang lain yang salah satu gejalanya adalah gatal. Jadi kudu dicek lagi nih dok. Ya. Kadang-kadang ada penyakit liver, hepatitis, mungkin ada kanker. Tapi 6 minggu ngecek gak kelamaan dok? Kan tadi dokter bilang kalau sampai bertahan 6 minggu kan bisa hilang timbul, tapi hilang timbul terus lama-lama. Kalau udah lama-lama hilang timbul terlalu banyak begitu, udah pasti ada sesuatu. Pasti ke dokter akan nyari tuh ada nggak penyakit lain tuh yang menyebabkan itu. Selama penyakitnya sumbernya itu nggak dihilangin, dia ada terus. Kencing manis bisa bikin begitu. Infeksi bisa bikin begitu, infeksi virus, bakteri segala macam. Ada kanker juga bisa bikin gatal, Frank. Gitu ya. Nah jadi dokter akan nyari sebabnya. Tapi kalau hilang timbul bisa begitu ya. Oh iya. Kalau gepeng timbul dok. Ada di mana dok? Hah? Gepeng timbul. Mulat. Nah, gepeng timbul asmuni gitu ya. Jadi si biduran ini artinya enggak kan tadi dokter bilang kan dia akan dibiarin aja hilang sendiri. Tapi tetap bisa ada resiko dia kambuh lagi. Ya kalau kambuh lagi, lihatin aja kalau sudah lebih dari sebulan, udah ada lagi. Pasti bukan suan biduran biasa. Nih ada sesuatu. Yang saya mau nanya gini dok, dia kan nih misalkan ini biduran nih dok, saya nggak punya apa-apa atau di tempat yang tidak terjangkau kan hilang, atau kita udah kasih minyak kayu putih hilang. Kalau terjadi biduran lagi itu penyebab yang sama bisa sama, bisa juga nggak sama. Atau yang kemarin belum kelar CLBK nih dok,
Atau karena baru lagi. Biasanya baru. Oke, jadi bukan tapi CLBK kalau ya? dia hilang timbul berarti ada penyebab yang sama yang membuat dia keluar lagi. Nah, CLBK dokter tahu kan? Tahu. Apa, Dok? Nah, cinta lama. Bukan cerita lama, Dok. Cerita lama belum kelar. Iya, cerita lama belum kelar yang ini. Jadi gini loh, Franky. Kalau yang akut itu, yang biduran terus hilang itu kebanyakan pada anak-anak. Laki-laki perempuan sama. Jadi laki-laki kena, perempuan kena. Kayak karena kalau anak-anak kebanyakan karena dari lingkungan, dari makanan segala macam. Tapi kalau yang kronis itu biasanya mengenai perempuan. Kebanyakan perempuan. Penyebabnya seringkali nggak jelas, dan nggak jelas bisa karena macam-macam. Nah, itulah macam-macam itu yang membuat kalau udah dia kronis begitu ya mendingan ke dokter karena diobati untuk penyakitnya, otomatis bidurannya hilang. Jadi bukan masalah bidurannya, tetapi ada sesuatu di balik itu. Dan itu mesti dokter punya kemampuan deh ya. Iya. Kita jangan main tebak-tebakan ya. Iya. Oke, jadi saya ulang, Dok. Jadi kalau misalnya nanti itu kita sakit lagi, timbul lagi nih, Dok. Bukan karena yang lama belum kelar, tapi karena itu kesentuh lagi benda yang sama atau benda yang berbeda, tapi akibatnya sama gitu, Dok ya. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau kita kena gitu kan saya bilang nggak perlu ke dokter sebenarnya. Kalau biduran biasa dia dikompres bisa, terus ya ke itu. Dan satu ada obat-obat biasa, Franky, obat-obat alergi. Kalau kamu beli ke apotek atau ke toko obat, obat alergi, dikasih obat alergi itu bisa. Kita makan gitu langsung hilang biasanya. Itu namanya obatnya antihistamin. Karena yang bikin gatalnya histamin, ada antihistamin. Antihistamin itu beli di warung juga banyak, bisa, ya, banyak obat. Cuman kalau minum obat antihistamin, selalu harus hati-hati, nggak boleh nyetir. Bikin ngantuk. Gatalnya hilang, ngantuk. Antihistamin banyak bikin kita ke WC melulu nggak sih, Dok? Nggak ya. Dia yang soal masalah ngantuk doang. Ngantuk biasa, habis begitu udah langsung ngantuk itu tidur, tapi gatalnya hilang. Nah, itulah obat itulah yang saya bilang kalau kamu punya alergi makanan, yang nggak tahu deh, ada orang alergi udang, ada alergi kerang, ya begituan, ya makan obat gituan lo, udah gitu kamu bebas makan. Oh, itu. Ya, itu. Jadi makan obat dulu. Iya, jadi di badannya sudah ada antihistamin. Begitu ada histamin, jangan kerja gitu. Jangan terbalik. Nunggu diserang dulu. Nah, itu kamu pakai norit itu diserang. Jadi model kayak saya, noritnya dulu masukin, udah sampai di dalam dia nunggu nih yang mana lo yang mau bikin gua keracunan nih gitu kan. Dan jadi makan antihistamin dulu dengan dosis yang benar, Dok ya. Baru kita makan itu dengan cara kayak gitu, nggak kelihatan dah kita. Dan satu, kalau orang yang udah sering-sering alergi gitu, alergi itu kan karena masalahnya tuh ya keluar barang-barang yang seperti itu. Katanya sih kalau orang yang suka alergi gitu, kalau misalnya dia minum kalsium, itu hipersensitivitasnya agak berkurang sedikit, Franky. Jadi kalsium itu mengurangi resiko kita kena. Ya, gitu, Dok ya. Yang membuat itu jadi lebih stabil, jadi histaminnya nggak gampang keluar, katanya begitu. Jadi kalau kalsium itu apa sih? Ya itulah tablet-tablet kalsium banyak kan yang ada kalkalnya. Ada yang bentuk Eversense dimasukin gitu. Makan tulang, Dok. Tulang, ikan asin, susu kalau nggak alergi susu ya. Susu masih paling suka, Dok, minum susu. Dan satu lagi kita vitamin D itu bisa membuat kita punya kekebalan jadi lebih bagus, jadi itu mencegah alergi juga sebenarnya. Dok, balik ke makanan nih, Dok. Makanan di paling, tapi kenapa makanan dari laut yang paling banyak itu? Protein. Kalau makanan di darat nggak banyak, misalkan contoh nih daging sapi nih, Dok, kan protein juga. Ya daging tahu babi. Ya, tapi kebanyakan sih ya itu makanan laut ya. Tapi prinsipnya begini, kalau alergi makanan kita nggak pernah tahu itu apaan. Tapi kitanya sendiri yang harus memperhatikan kapan makan apa, kemudian muncul alergi. Obat juga bisa bikin alergi loh, jangan salah. Obat-obat tertentu itu bisa bikin. Makan steak bisa bikin sebagian orang alergi, Dok. Tapi ada orang juga alergi sama orang tertentu, Franky. Gua alergi sama dia. Iya. Nah, tadi saya bilang makan itu langsung gatal. Iya, itu benar banget, Dok. Jadi itu bukan sekedar kita ngeledek orang ataupun apa, Dok. Ada pernah ketemu orang ya,
saya nggak sebutin namanya karena istilahnya saya tahu orangnya. Begitu ngelihat orang yang dia nggak suka, otomatis dia istilahnya, gatel. Tapi bukan gatel sampai bentol-bentol, enggak. Kok sampai kayak gitunya dok ya? Oh itu mesti di hipnoterapi itu. Ini ya dok ya? Nggak mungkin waktu kehidupan yang lalunya, reinkarnasi yang dulunya itu mereka musuhan. Musuhan ya? Ya, jadi artinya jadi di sini. Tapi kan, itu namanya gelombang loh Frankie. Kadang-kadang kita ketemu orang kayaknya langsung cocok gitu. Ya mungkin dulu teman kita dulu. Saya mah sama siapa aja cocok dok. Kalau nggak cocok dicocok-cocokin. Ya, jadi artinya kan alergi itu belum tentu menghasilkan widuren, tapi histaminnya kena, gitu dok ya? Ya. Nah sekarang begini, kalau misalnya kita ke dokter, sama dokter diapain? Diobatin dok. Iya, ditanya-tanya. Biasanya itu ada hubungan juga dengan riwayat keluarganya juga suka biduran. Wah, itu mah dokter ngelaba dok. Lah, ya kesini lagi kamu keluarganya. Loh enggak, tapi maksudnya biduran itu memang kadang-kadang diturunkan, Frank, itu ada riwayat keluarganya. Itu satu. Terus diperiksakan, terus diperiksa darah. Nah di darah itu orang-orang yang begitu itu yang suka gampang alergian itu biasanya ada eosinofilnya, sel darah putihnya yang khusus untuk alergi itu namanya eosinofil, sel darah putih namanya eosinofil. Sel darah putih itu warnanya merah gitu. Nah itunya banyak, tinggi. Nah saya pernah punya satu pengalaman gini, itu teman saya nih, dokter, badannya biduran, sebentar biduran lagi. Dia bingung, dia biduran kenapa? Pergi ke dokter, diperiksa, dicari sumber-sumber. Sama dokter diapain? Ini dites nih, Frankie. Tes yang dibuletin gitu. Dibuletan gitu kan, itu. Yang keluar apa? Ternyata jamur, Frankie. Jorok dia. Ada jamur, dia alergi jamur. Diperiksa, keputihan. Ada jamur. Ini cewek berarti? Cewek. Ada jamur di vaginanya. Yang begitu itunya jamurnya diobatin, alerginya hilang, bidurannya hilang. Ada orang yang diperiksa gitu, ternyata dicari jamur di kemaluannya kagak ada, ternyata di badannya dikerokan sama dokternya, dapetin jamur, ada panu, seperti gitu. Ada orang yang alerginya kayak gitu, sampai kayak gitu. sumbernya. Nah, coba kalau tanpa dokter kita nggak bakal tahu. Kadang-kadang ada orang yang alergi begitu, alerginya kenapa? Karena dia ada cacing di perutnya, parasit, itu juga bisa bikin alergi lagi. Jadi ya artinya kalau udah seperti itu ya selama sumbernya nggak diberesin ya dia akan begitu terus. Tapi kan dia kesel kan, kenapa dia gua biduran lagi, nggak taunya dia alergi terhadap cacing tapi yang diserang kulitnya. Dok, ngomong-ngomong cacing, sebenarnya wajar nggak sih kalau orang di perutnya tuh ada cacing? Wajar ya? Lah kita makan segala macam mana ada itu. Makanya that's why sebenarnya sih kalau orang ahli parasit bilang mestinya 6 bulan sekali kita minum obat cacing lagi, supaya cacingnya musnah. Jangan sampai kayak kamu pelihara sampai jadi naga. Ya soalnya kalau nggak itu indikator lapar saya dok. Kalau nggak kalau nggak diingetin sama si cacing saya nggak lapar. Kalau saya kan cacingnya ngingetin saya, udah gigitin usus gitu kan, udah berarti cacing saya udah lapar. Nah dok, ini masalah obat nih. Tadi kan dokter tanya sama saya kalau ketemu yang kayak gitu diobatin. Terus saya bilang ngelaba, karena kan berasal dari genetik keluarga lah dok ya. Obatnya sama nggak dok? Kalau misalkan sama. Nah, jadi artinya si dokter nggak bisa ngelaba. Kalau kita berobat satu, kita tanya, di keluarga mana yang sakit sama gitu? Ini obatnya nih, sama gitu. Bisa gitu dok ya? Ya motong rezeki orang tapi Frankie. Enggak, cuman ngegeser rezeki dokter sampai ke rezeki apotek. Oke, jadi boleh ya dok seperti itu ya. Nah, sekarang nih dok, kalau misalkan contoh nih dok ya, orang misalkan biduran itu kan timbulnya kan nggak selalu dalam kondisi kita dalam sadar nih dok. Ada yang kadang-kadang timbulnya pada saat lagi kita tidur. Tidur biduran, gatal nih dok.
sebenarnya itu sampai seberapa parahnya, bisa sampai kita terbangun lagi nggak, Dok? Enggak, sampai gatal sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, bangun bisa, tuh ya berarti. Gatal bener. Kalau gatal udah bentol gitu gatal, dan kalau kita tidur masalahnya kan kita nggak sadar, kita garuk. Ya, iya, itu maksud saya. Jadi kan digaruk-garuk itu bisa bikin sampai bangun tuh. Bisa. Terus kalau dia bidurannya itu karena tekanan, bisa kalau cewek itu gara-gara pakai BH, tuh itunya ketat tuh gitu, tuh di daerah. Gimana dok? Nggak pakai BH. Hah? Itunya BH-nya neken kulit terlalu keras, itu juga bisa bikin biduran, Frankie, pada beberapa orang. Jadi BH yang terlalu keras, kecilan. Nah satu lagi, jangan itu pakai celana dalam adik. Adiknya yang dipakai celana dalamnya kekecilan, Frankie. Itu bisa gatel, Frankie. Bener kagak, maksudnya ya kalau kayak begituan ya, jadi pakai yang rada longgar. Itu memakai pakaian yang rada longgar itu lebih bagus. Misalnya kalau pakai kaos kaki jangan yang ketat banget gitu, jangan yang ukurannya terlalu kecil. Jangan pakai karet gelangnya kebanyakan, Dok. Ya itu. Kan kadang-kadang ada orang yang suka kan pakai celana tuh yang pakai karet gelang itu bisa bikin alergi juga di sekitar. Dokter sempat ngalamin ya, Dok, ya, kaos kaki pakai karet gelang. Oh iya. Kakinya udah blobor nih karet gelang. Atasnya dipulung nih tadi. Atas jadi bagus. Tapi kan memang waktu kita masih kecil pakai kaos kaki seperti itu, atasnya digulung sedikit. Iya, digulung, ya kan? Kasih karet, digulung sedikit. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan kaos kaki sampai ke atas udah. Ya gitu. Karena itu bahannya lebih bagus sekarang lagi. Jadi dia bisa mengikuti lekuk. Nggak terlalu ini. Kalau dulu kan bisa diketat begitu, gatel lagi. Iya. Oke. Terus dok, nah biduran ini dok, kalau misalnya terjadi sama anak kecil. Nggak, itu emang kebanyakan anak kecil. Kalau anak kecil kan rewel nih dok. Iya. Itu sebaik dikasih kalau anak kecil kasih minyak telon yang lebih soft dibandingkan minyak angin, minyak telon, minyak kayu putih kan nggak terlalu pedas. Ya tapi itu hilang mereka biasanya. Jadi untuk keluarga nih dok, orang tua itu biduran tuh jangan terlalu dianggap heboh dulu ya. Enggak. Itu karena itu hal biasa dan umum ya. Apalagi anak kan kemana-mana kan, dia di tempat-tempat kotor apa segala macam. Tapi kalau bidurannya dari di rumah waktu tidur, hati-hati, jangan-jangan ranjangnya itu banyak tungaunya itu loh, disedot. Itu loh, dibersihin, diganti spraynya lah, mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nah, gitu. Sekarang pertanyaan advance dari saya dok. Apa? Biduran menular nggak? Tidak. Dia sangat tidak menular dan biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada masalah. Karena zaman dulu kalau kita biduran kena apa itu si ulat bulu, orang takut kena kita, disangkanya nanti kita bisa nularin dia. Iya, ya kecuali kalau bulunya kamu tularin, nah, dia kena juga, tapi bukan bidurannya. Jadi bukan itu. Bidurannya, tapi si ulat bulunya tuh nyebrang. Itu ya yang bikin. Jadi kalau kita bidurannya bukan karena si ulat bulu, biduran karena penyakit ataupun kayak tadi protein yang salah dikenalin, kita nolongin nggak ada masalah ya. Dan satu yang barangkali juga ada beberapa tumbuhan itu yang bisa bikin gatal juga. Antara lain waktu itu kita pernah ngomong soal kecubung itu bisa bikin gatal. Ada beberapa tumbuhan tertentu itu yang bisa bikin gatal. Daun bambu aja bisa bikin gatal dok. Daun bambu tuh kalau kita kena kan dia punya bulu-bulunya. Oh iya, ada bulunya. Itu udah bisa bikin gatal. Terus kecubung, terus bunga-bunga. Kalau ada beberapa yang kita nggak punya sini, poison ivy namanya itu kalau di luar negeri. Itu kita nggak ada pohonnya di sini. Tapi pokoknya ada pohon-pohon tertentu yang memang nggak boleh dipegang. Poison ivy kayak minyak wangi aja dok. Minyak wangi ada tuh, merek poison ivy. Terus oke, dok, makanan, kondisi alam segala macam yang paling umum terjadi makanan. Terus ya digigit serangga, di sengat binatang apa itu paling sering yang itu kalau anak-anak sih. Nah, sekali lagi nih dok, gigitan nyamuk itu termasuk biduran. Bisa. Tapi yang biduran yang terlokalisir. Iya. Tapi itu hanya terjadi pada orang yang alergi, Frank. Orang yang memang punya hipersensitif. Ada orang digigit nyamuk dia nggak berasa, Frank. Nggak ada efek sama sekali. Artinya saya termasuk orang itu, dok. Nyamuk tuh senang banget sama saya, heran. Bukan, jangan-jangan kamu rajanya nyamuk dulu.
Bukan. Aslinya dulu. Kalau nyamuk yang nyedot darah tuh yang perempuan kan, Dok ya? Perempuan. Oh. Karena dia penyedot darah, dia fungsinya itu untuk membentuk telur. Disangka saya pejantan ya kali, Dok. Nyerang semua. Jadi itu tapi dokter bilang itu orang yang hipersensitif. Iya, ada hipersensitif. Ya artinya nggak semua orang kena barang itu dia bisa kena. Bukan karena kulitnya tipis ya, Dok ya? Bukan. Saya pikir tadinya kalau saya ini kan digigitin nyamuk nih, terutama kalau pagi-pagi itu lagi kasih makan si Miko sama si Mola tuh, bentol tuh banyak banget deh. Saya pikir karena kulit saya tipis jadi si nyamuk tuh gampang ketemu pembuluh darah. Oh, nggak perlu tipis karena di si nyamuk itu punya sensor. Sensor panas, Frankie, infrared. Yang bisa menlokalisir, nah ini daerah sini ini ada darah nih, lebih panas kan. Dia ngeliat tuh warnanya merah, dia tusuknya di situ langsung kena. Oh. Dia tuh punya sensor pembuluh darah. Jadi dia tuh kalau jadi dokter oke loh, Frankie. Dia bisa ngambil darah langsung kena. Dia bisa ngeliat tuh pembuluh darah merah ditusuknya. Bahkan pembuluh darah yang kapiler juga dia tahu, Dok ya. Iya. Gitu, sensornya bagus, Frankie. Dokter kebanyakan nonton film kartun. Zaman dulu kalau film kartun kan nyamuknya punya radar sendiri, Dok. Nah sekarang saya mau nanya nih, pengetahuan biologi kamu. Apa bedanya tusukan nyamuk sama tusukan dari kupu-kupu? Kan sama-sama panjang. Kupu-kupu. Lah kupu-kupu kalau mau makan itu madunya bunga. Oh, kirain itu dalam kan? Dok, saya pikir kupu-kupu nyedot darah kita, bukan ya? Enggak, bukan. Kan dia pakai sedotan juga, pakai straw itu, pakai. Nyamuk kalau nggak salah kaku, Dok. Kaku panjang. Nah, kupu-kupu dia agak kayak selang gitu kan? Bukan, bisa. dia panjang, melengkung gitu, jadi dia seperti kayak di ujungnya melingkar, Pengge. Jadi kalau mau dipakai dia tiup, jadi panjang baru masuk ke bawah. Jadi dia bisa ngambil nyedot madu tuh dari bunga yang paling dalam. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Oke, Dok. Jangan Kalau lupa nggak ada like, yang comment, lain, dan Dok, subscribe. Dan kita ditunggu mau ya coba, video Dok, kami selanjutnya. yang nah, udah buat disiapin kalian, jika ada pertanyaan buat untuk kita Dokter saraf. Jaya, boleh banget Ini komen di alergi apa bawah. enggak? See you guys. Oke, thank you Dokter Jaya.